Bismillahirrahmanirrahim. Tidak tahu diri, anak tidak beriman, jangan sampai keluar dari lisan kita. Rasulullah SAW sangat penyayang kepada umatnya. Dan Rasulullah SAW tidak ingin umatnya ini murtad. Tidak ingin umatnya ini keluar dari Islam. Oleh karena itu, sejelek apapun, ya dalam tanda kutip sejelek apapun, seburuk apapun perilaku anak, jangan sampai kata-kata keluarlah dari Islam. Semoga kamu murtad, jangan sampai keluar seperti itu. Dan ini ujian para orang tua. Para orang tua itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan pasti akan mampu melampaui itu, ya, asal sabar dengan ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada kata-kata tidak baik, ayah ketika marah, bunda ketika marah, sampai mengatai kata-kata yang menyebabkan anak ini keluar dari Islam. Jangan juga sampai mendidik anak ini benci kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai anak ini benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang ibu yang menanamkan Islam demikian ketat kepada anak, keras sekali pengajarannya. Ya, dipaksa dia membaca Al-Quran 1 hari 5 juz misalnya. Anak ini tidak mampu, anak ini tidak kuat. Ya, sampai anak ini kemudian protes dan benci dengan Al-Quran. Jangan sampai itu terjadi. Sehingga kita berharap berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada anak kita untuk mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai orang-orang mukmin, ya, para ulama salafus saleh, para sahabat, ya, mencintai orang tuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentang poin yang pertama, menanamkan akidah kepada anak-anak kita. Kemudian poin yang kedua, menanamkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasa selalu diawasi, meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, serta beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Para ummahatillah rahimakumullah, poin yang kedua ini dalam rangka menanamkan akidah penting untuk kita jadikan renungan. Kemudian banyak problem pada anak. Ya, banyak pada anak yang saat ini dihadapi oleh para orang tua, sehingga orang tua mengalami kebingungan bagaimana mengatasi anak yang kecanduan gadget lah, yang interaksi dengan lawan jenis lah, dan banyak. Maka langkah yang kedua ini bagaimana caranya merasa diawasi, menanamkan kepada anak agar merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Metode Rasulullah SAW kayak apa? Ya, ada 4 poin mungkin ya yang perlu untuk kita jadikan renungan. Yang pertama, menanamkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Rasulullah menanamkan cinta kepada para anak-anak pada masa beliau. Kemudian memohon pertolongan kepada Allah taala. Kemudian yang ketiga, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, beriman kepada ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuatu yang penting. Maka di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Rasulullah SAW pernah menyampaikan sesuatu yang penting kepada kita para umat Islam terutama. Waktu itu Rasulullah SAW menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ya, beliau berkata bahwa hadis ini adalah hasan sahih. Dari Abu Abbas Abdullah bin, kata beliau, aku pernah di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa kalimat kepada, akan mengajarkan beberapa kalimat kepada ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidhu tujahak, idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Nah, di dalam hadis ini Rasulullah menyampaikan begini, nasihat kepada seorang anak, wahai anak muda,
sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa kalimat kepadamu. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Yang kedua, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Kemudian yang ketiga, jika engkau meminta, mau meminta, mintalah kepada Allah. Jika engkau mau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, apabila semua umat ini berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa memberi manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka pun berkumpul untuk menimpakan bahaya kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak dapat membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang Allah tetapkan bagimu. Pena-pena pencatat takdir telah diangkat dan lembaran-lembaran catatan takdir telah kering. Nah, kita bisa memahami bahwa poin yang paling penting di dalam hadis ini adalah bagaimana menjaga Allah Subhanahu wa taala. Tetap dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini juga dilanjutkan ya, selain riwayat Tirmidzi, ya kemudian akhirnya diriwayatkan oleh Ahmad Al-Hakim dalam Mustadraknya. Nah, kemudian dilanjutkan, jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Kenalilah Allah di saat senang, niscaya Allah mengenalmu di saat susah. Ketahuilah bahwa apa saja yang luput darimu, maka tidak akan pernah menimbamu. Dan apa yang menimbamu, maka tidak akan pernah luput darimu. Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan itu bersama kesulitan, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan. Nah, Masya Allah ya, luar biasa apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis. Maka yang penting untuk kita jadikan perhatian dalam mendidik anak, sampaikan kepada anak kita, ajarkan kepada anak kita, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga sampean. Apa dimaksud menjaga anak? Jaga yang ada di pikirannya, jaga yang ada di perutnya, jaga mata kita untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga telinga kita, jangan mendengar kata yang tidak baik, mendengar kalimat-kalimat yang tidak bagaimana harus bisa membaca Al-Quran. Kita sehatkan mata kita ini dengan Al-Quran. Kita sehatkan sang kita pikir, jangan sampai ngomong yang nggak manfaat. Ya, telinga kita juga begitu. Ini menjaga kepala, menjaga perut. Bagaimana makanan yang kita makan pasti halalnya, jaga. Menjaga kemaluan, bagaimana tidak melakukan zina, takrobus zina. Ya, tentang penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang, mohonlah ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri kita, keluarga kita dihindarkan dari penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan orang-orang jahat yang dibisikkan syaitan Allah, agar kita tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Yakinkan, tanamkan kepada anak kita. Kemudian jagalah Allah Ta'ala, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapan. Kalau menjaga Allah, siapapun ketika ada masalah. Hari ini tadi ada kabar bahwa di Timur Tengah ada ledakan dahsyat yang radius 10 km dan banyak yang meninggal. Ya, mudah-mudahan saudara kaum muslimin, saudara kita di sana dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kalau yang muslim meninggal mudah-mudahan husnul khotimah. Ini musibah bisa datang sewaktu-waktu. Ya, oleh karena itu penting untuk kita sampaikan kepada anak, jagalah Allah Ta'ala. Niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah dia. Niscaya engkau akan mendapati dia di hadapanmu yang menenangkan Allah. Ya, yang membuat kamu tenang Allah, yang membuat kamu mendapat pertolongan Allah, yang mendatangkan rezeki di saat-saat seperti ini Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau mau minta apa sampean? Mau minta keluarga baik, mau minta anak baik, istri baik, suami baik, minta kepada Allah. Minta pekerjaan yang baik. Minta agar Indonesia ini dipimpin orang yang baik. Agar saudara-saudara kita yang muslim ini mendapat hidayah dari Allah Ta'ala. Yang muslim kembali ke jalan yang lurus. Minta kepada Allah. Jangan doakan mereka murtad dan kafir. Itu tidak dikehendaki Nabi. Apakah Nabi menghendaki bahwa orang lain yang tidak sevisi dengan kita ini murtad? Rasulullah tidak menghendaki mereka untuk murtad. Tapi Rasulullah menghendaki bahwa saudara-saudara kita yang berbeda dengan kita, yang belum taat kepada Allah Ta'ala, yang belum menyembah Allah Ta'ala, ya, tapi dia muslim bersyahadat, Rasulullah menginginkan mereka selamat dari neraka. Rasulullah menginginkan mereka masuk surga. Maka disinilah perlu kesabaran kita, kesabaran anak kita. Sampaikan kepada anak-anak kita, para pejuang-pejuang kebaikan kebenaran. Ya, engkau akan dapati di hadapanmu Allah kalau jaga Allah. Kalau kamu minta kepada Allah, minta kepada makhluk itu memalukan. Mbak Minah ya, Pak? Minta kepada Allah seberapa pasti akan didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau mau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Ya Nasir, ya Allah ya Nasir, aku mohon pertolongan, tolonglah Indonesia ini ya, tolonglah kaum muslimin ini ya Allah, yang ada di Palestina, yang ada di Suriah, yang ada di Yaman, yang ada di Burma, yang ada di Afghanistan, yang ada di Hindia, ya, yang ada di Amerika dan di belahan bumi yang lain, yang ada di Indonesia bil khusus, kita mohon kepada Allah Ta'ala. Minta untuk diri kita, minta keluarga kita, minta untuk. Kemudian ketahuilah, ini bicara masalah takdir. Kalau semua orang itu berkumpul mendatangkan manfaat, ya semua orang ini kumpul mau nolong kita, tapi mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Jadi sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Kita ini pagi ini ngaji bersama-sama. Alhamdulillah, ada yang kemarin itu tidur, ya, tidur berdoa. Ternyata saat mau tidur masih di dunia, bangun tidurnya sudah di akhirat. Bangun tidurnya sudah di alam barzakh. Maka kalau hari ini tadi pagi kita dibangunkan oleh Allah dan bisa bangun, ya bahasanya itu bisa melek sampai hari ini, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa hari ini kita diberikan kesempatan hidup untuk apa? Mencari ridha Allah. Untuk apa? Semakin menambah ketaatan hari ini kepada Allah Ta'ala. Berapa banyak investasi akhirat yang kita lakukan hari ini. Sampaikan kepada anak tentang masalah takdir. Nggak ada yang bisa nyusahkan sampean kecuali sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Nggak takut dengan makhluk. Nggak takut dengan pandemi. Nggak takut dengan apapun yang akan terjadi. Tetapi bersandar semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga di dalam hadits lanjutan tadi. Jadi kalau menjaga Allah, jagalah Allah. Niscaya engkau akan mendapati dia di hadapanmu. Kenalilah Allah saat dia senang. Di saat senang Anda. Dan niscaya Allah akan mengenal dirimu di saat dirimu susah. Jadi saat senang tetap ingat kepada Allah. Saat mendapatkan rezeki melimpah, bukan hura-hura, rekreasi, lupa kepada Allah Ta'ala. Sholat tetap sholat ditegakkan. Ini waktunya, kakak waktunya sholat, kakak waktunya tilawah, kakak waktunya taklim, kakak waktunya membantu orang tua. Sampaikan kepada anak-anak kita. Saat sampean senang, sampean tetap ingat Allah. Maka ketika sampean susah, nanti Allah tetap ingat. Ketika diingat Allah, apa yang terjadi? Tidak ada masalah yang tidak bisa terpecahkan. Tidak ada kesusahan yang membunjah. Ya. Tidak ada satu kesesakan dada yang terjadi. Kita punya Allah. Ketahuilah bahwa apa saja yang luput darimu,
maka tidak akan pernah menimpa. Ya kalau nggak ditulis tadi, nggak ditulis di Lauhul Mahfuz nggak terjadi. Kalau belum waktunya dapat rezeki nggak akan datang. Kalau belum waktunya kita sembuh, ya nggak sembuh-sembuh. Karena kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma disuruh sabar. Dan apa yang menimpamu maka tidak akan pernah luput darimu. Karena kalau sudah menimpa kita ya kita ikhlas dengan ridho dengan apa yang diberikan Allah taala. Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran. Kemenangan yang diberikan oleh Allah taala karena sabar. Ya, sabar tetap taat, sabar enggak maksiat, sabar ketika tertimpa musibah. Kelapangan itu bersama kesulitan. Dan setiap kelapangan ada kesulitan. Hari ini ada kesulitan. Nah, ini kan Zoom meeting ini kan putus sambung itu takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin ada yang protes ini mungkin karena gratisan begitu ya. Nah, enggak begitu ya, memang ini takdirnya Allah Subhanahu wa taala, kita memanfaatkan teknologi. Ya, mudah-mudahan yang membuat fasilitas Zoom ini mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, luar biasa. Ya, sebab mereka membuat fasilitas di dunia maya seperti ini mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semua sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Ya, pagi hari ini saya ngapain? Cuman tugas kita adalah ikhtiar untuk mendapat ridho Allah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah rahimakumullah, itulah yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jagalah, wasiatkan kepada Ananda, jagalah Allah nak, niscaya Allah menjaga. Jagalah Allah nak, niscaya engkau akan mendapati Dia di hadapan. Jika engkau minta kepada Allah. Jika mau memohon pertolongan, mohonlah kepada Allah. Ya, takdir yang baik dan buruk itu sudah ditulis Lauhul Mahfuz. Kalau menimpamu pasti akan terjadi dan tidak akan tidak. Ya. Ini yang harus disampaikan kepada anak kita. Merasa diawasi Allah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Allah dan yakin kepada takdir. Qadar dan qadar. Ikhwan fillah rahimakumullah, mahadillah rahimakumullah. Maka jika Ananda anak menghafal dan memahami hadis di atas, nanti bisa dilihat hadis ini di hadis Arba'in Nawawiyah, ya. Maka tidak ada aral melintang di dalam menjalani seluruh kehidupan. Nyantai aja. Apapun kesulitan belajar, kesulitan menghadapi teman, kesulitan menghadapi sesuatu di masyarakat, terjadi nyantai. Gitu. Kita tidak bisa memaksa orang mendapat hidayah, termasuk ketika bunda mendapati anak. Kok anakku yang pertama beda dengan yang kedua? Padahal sama-sama. Ikhwafillah rahimakumullah. Ibu sekalian rahimakumullah, maka poin yang kedua tadi adalah bagaimana cinta kepada Allah, merasa diawasi Allah, meminta pertolongan kepada Allah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang bagaimana langkah yang harus dilakukan oleh seorang ibu dan bapak? Ya. Jadi ketika seseorang anak akan dapat menghadapi masa-masa kanaknya dan masa depannya sebagai seorang ibu dan bapak. Ada beberapa hadis yang mungkin nanti bisa dijadikan renungan ya bagi kita sekalian, para orang tua di dalam membina anak-anak kita. Hadis yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi menjadi sesuatu yang penting bagi kehidupan kita dan anak kita. Mungkin follow up dari taklim ini, mungkin kita print, ya, kita bisa search di internet misalnya, ya, atau copy di kitab hadis Arba'in Nawawiyah beserta artinya, kemudian kita cetak, ya, kita bingkai. Ini salah satu langkah-langkah tarbiyah. Nah, kemudian contoh yang berikutnya adalah contoh yang nyata dari kehidupan salafus soleh. Jadi suatu hari ini saya bacakan beberapa kisah yang disampaikan kepada kita sekalian oleh para ulama. Ya, suatu hari itu Umar bin Khattab
menyusuri jalan. Di saat beliau telah menjadi Amirul Mukminin saat itu. Ketika itu ada sekelompok anak-anak sedang bermain di jalan. Jadi Umar ini biasa untuk turun, ya, turun ke lapangan. Bagaimana kalau sekarang mungkin namanya belusuan, ya. Bagaimana Khalifah Amirul Mukminin itu mengecek kondisi masyarakat. Ketika itu ada sekelompok anak-anak sedang bermain. Saat mereka melihat Umar radhiyallahu an, kita tahu Umar ini orang yang tegas, orang yang ditakuti banyak orang. Ya, ini Umar, Sayyidina Umar. Kemudian ada semua anak pada lari, kecuali Abdullah bin Zubair. Ya, karena itu Umar kagum kepada dia dan kemudian bertanya, "Nah, kenapa kamu nggak lari? Ketika teman-temanmu semua lari, engkau tidak lari." Kemudian Abdullah bin Zubair pun menjawab, "Aku ini tidak bersalah sehingga harus menyingkir darimu. Dan aku tidak takut kepadamu sehingga aku harus melapangkan jalan bagimu." Loh, kalau bahasa gampang, emang salahku apa? Aku kan nggak salah. Ngapain harus takut kepada sampean? Ya, saya juga tidak menghalangi jalan sampean, akan melapangkan jalan. Silahkan lewat. Nah, ini seorang anak yang memiliki keyakinan yang kuat. Ya, bagaimana ketika dalam kehidupan contoh para sahabat seperti itu terjadi kepada anak-anak. Ya, bagaimana juga Sayyidina Umar mendidik para anak-anak yang sejaman pada waktu itu. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah. Nah, oleh karena itulah Imam Ghazali, jadi Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya itu menuturkan kisah yang sangat menarik. Sahal bin Abdillah At-Tastari berkata, ketika berusia 3 tahun, aku pernah bangun malam dan kemudian aku memperhatikan sholat yang dilakukan oleh pamanku yang bernama Muhammad bin Siwar. Pada suatu hari, beliau bertanya kepadaku, apakah engkau mengingat Allah yang telah menciptakanmu? Nah, pertanyaan seorang tua kepada anak, apakah engkau? Aku pun menjawab, bagaimana aku dapat mengingatnya? Kemudian beliau menjawab, ketika engkau hendak tidur, ucapkanlah di dalam hatimu sebanyak 3 kali berturut-turut, Allah bersamaku, Allah senantiasa memperhatikanku, Allah melihat. Saya ulang, nasihat dari seorang orang tua ketika tanya anak, Allah bersamaku, Allah senantiasa memperhatikanku, Allah selalu melihatku. Jangan takut ada badai, petir, angin, puting beliung. Sampaikan Allah bersamaku, Allahu Akbar. Ya, zikir terus. Kemudian Allah senantiasa memperhatikanku, melihatku, memperhatikan bersamaku. Nah, maka pada malam-malam berikutnya, aku selalu mengucapkan kalimat itu. Dan kemudian aku memberitahukan hal itu kepada pamanku. Namun ia pun berkata, ucapkanlah sebanyak 7 kali setiap malam. Ya, maka aku pun melakukan hal itu dan kemudian kembali menceritakan kepada pamanku. Namun kembali lagi dia berkata, ucapkanlah 10 kali. Maka aku pun melakukannya. Lantas kemudian aku merasakan ada kelezatan di dalam hatiku. Setelah setahun berlalu, pamanku berkata, jagalah terusnya apa yang telah aku ajarkan kepadamu dan lakukan terus hal itu sampai engkau masuk liang lahat. Hal itu akan bermanfaat bagimu baik dunia dan akhirat. Ini salah satu cara. Jadi salah satu cara menanamkan akidah anak. Bagaimana anak itu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak merasa dipantau, dilihat, Allah merasa diperhatikan. Maka latihlah anak untuk banyak merasa diperhatikan Allah Ta'ala. Kita memantaskan diri agar kita senantiasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sibuklah dengan penglihatan Allah. Sibuklah dengan perhatian yang Allah berikan. Kita sibuk dengan memohon belas kasihan dari Allah Subhanahu wa taala.
Ikhwani fillah rahimakumullah, itu beberapa poin penting yang kaitannya dengan bagaimana kita menanamkan, ya, menanamkan merasa diawasi, bagaimana minta ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap saat dan kesempatan. Kemudian sekarang poin yang ketiga, 5 pilar tadi. Pilar ketiga, pilar bagaimana menanamkan akidah anak. Menanamkan cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menanamkan cinta kepada keluarga beliau, dan menanamkan cinta kepada para sahabat. Bagaimana menanamkan cinta? Para sahabat menanamkan cinta kepada Rasulullah SAW. Seperti apa yang dilakukan oleh beliau? Nah, Bapak sekalian rahimakumullah, yang pertama yang beliau sampaikan kepada kita tentang bagaimana menanamkan kecintaan kepada Nabi di hati seorang anak. Tapi satu hal yang paling penting untuk kita lakukan, mari kita coba untuk telaah. Ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Rasulullah SAW tentang kecintaan kepada Nabi. Jadi Tobroni, Ibnu Najjar, Dailami meriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, didiklah, ya, adibu awladakum ala thalathi khisal. Jadi didiklah anak ini dengan 3 hal, ya. Didiklah anak-anak kalian dalam tiga hal. Yang pertama adalah kecintaan kepada Nabi kalian. Kecintaan kepada Nabi kalian. Jadi hubbu nabiyyikum. Jadi bagaimana kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa hubbu ali baiti. Jadi cinta kepada keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga Nabi kalian, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian yang ketiga adalah wa tilawatul Quran. Yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Bagaimana mendidik, mencintai Nabi, bagaimana mencintai keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana mencintai Al-Quran. Nah, maka ada beberapa poin penting. Mulai karena itu sangat penting anak-anak kita dekatkan dengan sirah Rasulullah SAW nanti, salah satu upayanya, ya. Nah, yang pertama yang bisa kita lakukan adalah yang dilakukan kepada anak, ya, apa yang dilakukan oleh para sahabat, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, ya. Maka yang paling penting di dalam menanamkan cinta kepada Rasulullah SAW, sikap di dalam menyambut panggilan Nabi dan segera melaksanakan perintah-perintahnya. Yang paling gampang itu. Nabi merintahkan apa? Aqimis shalah wa atuz zakah. Laksanakan sholat. Ajarkan sholat sedini mungkin. Bahkan sejak di kandungan sudah diajarkan. Bunda rahimakumullah. Bagaimana mengajarkan sholat anak di kandungan? Ya bundanya rajin sholat. Mohon kepada Allah. Mudah-mudahan anak yang kukandung ini lahir dalam keadaan sehat, walafiat, selamat. Jadi anak yang ahli sholat. Anak saya yang lagi kuliah, anak saya yang lagi perantauan, anak saya yang lagi keranjingan gadget. Kenapa keranjingan gadget? Mungkin ini cara Allah Subhanahu wa taala yang paling luar biasa agar kita memperhatikan anak. Selama ini mungkin tidak mikir karena anaknya dititipkan orang lain. Dititipkan di pesantren, dititipkan di KBTA, KBRA, atau dititipkan di rumah tahfidz. Tapi kita tidak mau dan tidak ada waktu untuk mendidik. Karena mungkin kita tidak ada kemampuan di situ. Tapi ketika anak ada masalah, apa yang terjadi? Itu adalah buah cinta kasih sayang Allah kepada panjenengan, kepada kita sekalian. Artinya apa? Perhatikan itu anak sampean. Kemarin kan sudah diperhatikan orang, sama hanya cari nafkah. Padahal itu bukan cari, itu dikasih oleh Allah Ta'ala. Ya. Uang, harta, rizki yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Apakah gara-gara usaha kita? Bukan, karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar kita dimudahkan oleh Allah sehingga kita mendapat rezeki. Itu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ikhtiar yang kita lakukan Allah berikan keberkahan. Kemudian sikap terkait dengan sikap dalam menyambut panggilan Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan perintahnya. Artinya apa? Semakin sikap di dalam menyambut panggilan akan semakin menambah kecintaan. Ya. Nah, kenapa hal ini merupakan bukti? Bukti dari apa? Akan adanya kecintaan itu sendiri. Coba ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
Bagaimana ketika Sayyidina Ali, ya, Ali bin Abi